situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya, tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah dan Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Ahmad Kainama. Yang tentu saja teman-teman sekalian lebih parah daripada ustadz-ustadz yang lain yang suka membahas kekristenan dan menghujat kekristenan juga. Kainama, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus pernah menikah, bahkan ya, istri-istri Yesus itu ya bukan cuma satu saja ya. Jadi dalam artian Yesus itu berpoligami. Bahkan ada istri Yesus di Maria yang lain ya, itu dadanya belum tumbuh ya. Dadanya belum tumbuh katanya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah sebuah pikiran kotor dan statement yang menyesatkan banyak orang. Dan ini merupakan penyebar berita hoax mengenai iman kekristenan. Maka teman-teman sekalian, kalau kita membandingkan dengan Pak Pendeta Yusuf yang dijerat, yang ditangkap gara-gara ada indikasi dari kesaksian yang disampaikan oleh mantan ustadz yang memberikan kesaksian di channel Pendeta Yusuf Madubulu, itu dianggap hoax. Tidak benar, salah mengutip ayat ya, kata pihak kepolisian dan juga yang melaporkan. Maka teman-teman sekalian, akhirnya Pendeta Yusuf Manubulu diproses secara hukum. Nah, sementara Ahmad Kainama ini bebas-bebas aja teman-teman sekalian, menghujat kekristenan, menuduh yang enggak-enggak kepada Tuhan yang disembah oleh orang Kristen di seluruh dunia, tapi dia aman-aman saja. Nah, kali ini teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk mendengarkan ya video daripada Ustadz Ahmad Kainama yang kurang lebih agak lengkap dari cuplikan tadi. Berikut videonya. Apakah Yesus menikah atau tidak? Ya. Al-Quran tidak pernah bilang itu. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 20:15. Kidung Agung 8, tanda bagi 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Adik perempuan kami pada hari ia dipinang. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on! Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya, tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah dan Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Kayak Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Nah, mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Mestinya nggak marah. Kita kembali lagi. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya, Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja. Nikah kan jadi enak gitu. Kan harusnya mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya, kita lihat sejarah lah. Kita lihat sejarah bahwa ternyata Yesus itu menikah. Oke, teman-teman sekalian, itulah narasi yang dibangun oleh Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Ipung Atria, dan juga ada 2 orang lagi ya. Ada juga yang sudah tua bangka di situ, tapi itu juga ya bisa dibodohi dan disesatkan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Teman-teman sekalian, apa yang mereka ceritakan adalah berita bohong. Dan itu
ya, fitnah dan merupakan hujatan, penghinaan kepada iman kekristenan. Teman-teman sekalian, perhatikan, mereka ini bebas menghujat kekristenan. Mereka ini bebas membahas Alkitab, mengutip Yohanes pasal 20 ayat 15 yang sama sekali tidak berbicara sesuai yang disampaikan oleh Ahmad Kainama. Mereka mengutip Kidung Agung pasal 8 ayat 8 juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama. Jadi dasar di dalam Alkitab itu sama sekali tidak ada yang memberikan petunjuk bahwa Yesus Kristus menikah dan berpoligami, apalagi punya anak. Ya, Judas dan Joshua kata dia, ya, dari yang didapat Yesus dari istrinya yang masih muda, yaitu Maria yang lain, yang katanya dadanya belum tumbuh. Teman-teman sekalian, adalah penistaan agama terhadap kekristenan. Ya, viralkan video ini teman-teman sekalian, supaya aparat kepolisian itu paham. Orang Kristen mengcounter imannya, seperti Pak Pendeta Yusuf Manubulu, Muhammad Kacep pada waktu itu, Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya, Pak Gracia Pelo, dan beberapa lagi para apologet Kristen yang mengcounter imannya, meluruskan itu. Akhirnya ditangkap. Teman-teman, mari kita menjawab. Setidaknya ada 4 hal yang akan kita bahas mengenai Ahmad Kainama. Yang pertama, Yesus menikah 2 kali katanya, punya anak Yudas dan Joshua dari Maria yang belum tumbuh dadanya. Yang kedua, ya, Kristen harusnya nggak marah, ya, karena mereka sudah mengatakan yang sebenarnya. Ketiga, para romo harusnya senang supaya mereka bisa menikah. Karena para romo, para pastor, para biarawan, biarawati itu kan tidak menikah. Harusnya mereka bersuka cita karena Yesus Kristus menikah dan berpoligami. Teman-teman sekalian, ini adalah narasi yang memang benar-benar menghina kekristenan. Teman-teman, mari kita melihat ayat yang dikutip oleh Ustadz Ahmad Kainama. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 15, saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, ya, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Artinya teman-teman sekalian, di sini adalah sebuah perjumpaan antara Yesus Kristus dengan Maria. Ya, perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Karena pada waktu kebangkitan Yesus Kristus, itu perempuan-perempuan yang terlebih dahulu datang menengok kubur itu. Dan mereka melihat, ya, malaikat Tuhan. Dan juga mereka melihat Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka tidak mengenalnya. Maka teman-teman sekalian, kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama, bahwa Maria Magdalena yang dimaksudkan di sini adalah istri Yesus yang belum tumbuh buah dadanya. Di sini tidak bicara tentang pernikahan, teman-teman. Yohanes 20 ayat 15 berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang disebut dengan Paskah oleh orang-orang Kristen saat ini. Ya, karena Paskah yang merupakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah kemenangan, kemerdekaan bagi kekristenan. Jadi, kalau kita melihat dalam ayat 16-nya, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya. Dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Teman-teman sekalian, di sini tidak ada narasi bahwa Yesus Kristus itu berbicara sebagai suami, berbicara sebagai istri itu si Maria kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama sekali tidak ada. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat Kidung Agung pasal 8 ayat 8 yang dikutipnya, "Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang?" Teman-teman sekalian, ini sebuah, ya, narasi hubungan, ya, antara Tuhan dengan umatnya. Ini bukan sebuah kalimat-kalimat atau firman Tuhan yang bisa ditafsirkan dengan sembarangan, teman-teman sekalian. Karena Kidung Agung ini ditulis dengan narasi yang bagaikan puisi, puisi cinta, gitu ya. Dan juga kekaguman kepada suami istri.
Karena Kidung Agung ini menggambarkan tentang hubungan manusia dengan Allah yang diibaratkan dengan hubungan suami istri. Dan juga kedewasaan ini berbicara ya, untuk mengenal pernikahan itu harus ada kedewasaan, teman-teman sekalian. Ya, kurang lebih ketika kita mengenal kepada Tuhan, harus ada kedewasaan iman yang tumbuh dalam diri kita. Makanya dikatakan di sini, kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Artinya teman-teman masih muda. Nah, ini adalah narasi tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih belum matang, ya, belum kokoh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan diibaratkan dengan seorang gadis yang belum matang secara fisik dan kedewasaan. Maka orang seperti itu belum siap untuk dinikahkan. Ya. Maka teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, baik Yohanes pasal yang ke-20 ayat 15 dan Kidung Agung pasal 8 ayat 8 sama sekali tidak berbicara tentang pernikahan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan itu berbeda. Yesus Kristus ada itu setelah Kidung Agung, teman-teman sekalian. Ya, Kidung Agung, kemudian ada perjanjian lama lagi sampai kitab Maleakhi. Nanti di kitab Matius di abad pertama barulah Yesus Kristus lahir. Bagaimana Yesus ya bisa menikah di zaman penulisan kitab Kidung Agung ini. Jadi ayat-ayat kitab suci kekristenan dicocomologi oleh Ahmad Kainama untuk membenarkan statementnya dan hujatannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Yang kedua, bahwa katanya Yesus punya anak karena dia menikah 2 kali dan dia memiliki anak yaitu Judas dan Joshua dari Maria yang belum tumbuh dadanya. Seperti yang dikatakan dalam Kidung Agung pasal 8. Ini adalah narasi yang jelek. Teman-teman sekalian, sama sekali tidak nyambung apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama. Satu pun tidak ada sejarah yang mencatat tentang pernikahan Yesus. Bahkan statementnya di awal, Al-Quran saja itu tidak pernah membahas mengenai pernikahan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan satu-satunya Nabi yang diakui oleh Al-Quran, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih menurut Al-Quran, itu tidak menikah. Jadi apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama ini adalah menghina ajarannya sendiri dan kitab sucinya sendiri. Katanya kitab sempurna. Mengapa Al-Quran justru tidak menceritakan tentang pernikahan Yesus? Ya, kenapa hanya kelahirannya dan kematiannya yang dikatakan diserupakan? Jadi teman-teman sekalian, ini dia menghujat agamanya sendiri dan juga menghujat agama Kristen. Yang kedua, ya, Kristen harusnya nggak marah karena mereka sudah membongkar. Kebenaran yang mana yang disampaikan oleh Ahmad Kainama dalam video tersebut? Tidak ada kebenaran di situ, teman-teman sekalian. Justru hujatan dan penghinaan yang disampaikannya kepada publik dan kepada orang-orang Islam yang mendengarkannya. Tapi mereka aman-aman saja dengan hujatan seperti itu. Yang berikut, para Romo, ya, para Romo Katolik harusnya senang supaya mereka bisa menikah. Teman-teman, ini juga sebuah perendahan, ya, menghina sebuah karunia yang dimiliki oleh para Romo pastor yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka menahan keinginan dunia mereka, bukan mereka tidak sempurna. Ya, secara emosi dari nafsu secara manusia itu mereka ada, tapi mereka matikan itu dalam dirinya. Mereka mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan hidup kudus di hadapan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lalu Ahmad Kainama dan kawan-kawan menghina itu, merendahkan profesi itu, dan juga pengorbanan daripada para Romo tersebut. Ya, teman-teman sekalian, mereka harus bersuka cita katanya karena mereka sudah bongkar supaya para Romo ini boleh menikah karena Yesus sendiri itu menikah. Teman-teman sekalian, narasi yang dibangun oleh mereka adalah narasi yang salah. Ini fitnah dan hujatan baik kepada Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Mereka menghujat dan apalagi mereka menghujat Tuhan Yesus Kristus. Mereka menuduh menikah dan punya istri yang belum tumbuh buah dadanya dan juga punya anak yaitu Yudas dan Joshua, kata dia, dari Maria yang belum tumbuh buah dadanya. Teman-teman sekalian, memang kurang ajar.
Kurang ajar. Ahmad Kainama benar-benar kurang ajar dan keterlaluan. Video-videonya. Tapi dia aman-aman saja. Mana keadilan di negeri ini? Orang Kristen yang membela imannya, yang mengcounter imannya, meluruskan ajaran sesat seperti ini. Malahan kita yang ditangkap, kita yang diproses, kita yang dipenjarakan, dikenai undang-undang ITE. Ya, teman-teman sekalian, inilah keadaan hukum di Indonesia. Oleh karena teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk memviralkan video ini. Supaya aparat kepolisian ya bisa memproses orang-orang seperti ini. Bukan hanya Ahmad Kainama. Ada Julius AMC yang sudah dilaporkan oleh pendeta Mudiwali. Tapi sampai hari ini aman-aman saja masih berkeliaran. Kemudian ada Ustaz Abdul Somad yang juga sudah dilaporkan beberapa tahun yang lalu. Juga sampai pada hari ini masih aman-aman saja. Dan beberapa Ustaz Nandar juga sudah dilaporkan. Juga aman-aman sampai pada hari ini. Dan beberapa polemikus muslim yang sudah dilaporkan sampai pada hari ini. Mereka masih aman-aman saja. Oleh karenanya kita doakan aparat kepolisian, pemerintah yang ada, supaya bisa menegakkan keadilan. Dan mari kita tetap berjuang untuk memberitakan Injil. Meluruskan setiap ajaran-ajaran sesat. Sekalipun itu pahit, sampaikan kebenaran. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saat ini memang sedang tidak baik. Di mana para apologet Kristen sedang terancam hidup mereka. Tapi tetap semangat. Pegang satu hal, bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Jika kita harus mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudari kita seperti pendeta Yusuf Manubulu, maka syukurin hal itu. Ingat, Filipi pasal 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah sebuah keuntungan. Maka, mari kita tersemangat untuk memberitakan Injil. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sekian video kali ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.